Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukunna ya salihat al-mahbubat. Kembali lagi bersama Ustazah dalam pelajaran tematik. Alhamdulillah ya solihah, tidak terasa sebentar lagi kalian akan menghadapi mid semester. Belajar yang rajin ya solihah. Jangan lupa untuk memurojaah kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Tetap semangat ya solihah. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Ustazah akan menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, siapkan buku pelajaran dan alat tulis. Yang kedua, duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Yang ketiga, simak dan dengarkan penjelasan dalam video ini dengan baik. Yang keempat, insya Allah di akhir video akan ada evaluasi. Yang kelima, jangan lupa berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kalian dalam memahami materi kita kali ini. Anak-anak yang solihah, insya Allah pada pertemuan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang peran anggota keluarga. Adapun hal-hal yang akan kalian pahami dan ketahui adalah insya Allah kalian dapat membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, insya Allah kalian dapat membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang ketiga, insya Allah kalian dapat menuliskan hasil wawancara sesuai dengan kaidah EYD yang tepat. Kita mulai ya solihah. Anak-anak yang solihah, setiap hari kita melakukan banyak kegiatan di rumah. Begitu juga dengan ayah, ibu, kakak, atau anggota keluarga yang lain. Tahukah kalian, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung pada perannya dalam keluarga. Di dalam keluarga inti, kalian masih ingat ya solihah? Siapa saja yang termasuk dalam keluarga inti? Ya, ada ayah, ibu, dan anak-anak. Kewajiban ayah adalah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Ini tugas utama ayah ya solihah. Adapun tugas ibu diantaranya merawat anak-anak, menyiapkan makanan untuk keluarga, mengurus rumah agar bersih dan nyaman, serta membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Ada juga ibu yang membantu ayah mencari nafkah. Adapun di antara contoh kewajiban anak-anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Tugas-tugas seperti merapikan mainan, membantu ibu menyiapkan makanan, menyapu dan mengepel, menyiram atau merawat tanaman juga termasuk contoh kewajiban. Insya Allah hal-hal ini sering kalian lakukan di rumah ya solihah. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contohnya hak ayah dan ibu, yaitu dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya.
Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Di antara kebutuhan anak-anak yaitu kebutuhan pendidikan. Jadi, anak-anak berhak untuk bersekolah dan belajar. Anak-anak yang solihah, banyak sekali kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Salah satunya merawat tanaman. Sebelum melakukannya, tentu kalian harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah yang benar dalam perawatan tanaman. Untuk itu, kalian perlu bertanya pada ahlinya. Kegiatan bertanya jawab untuk mendapatkan informasi disebut dengan wawancara. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Sedangkan orang yang memberikan informasi atau yang diwawancarai disebut narasumber. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, kalian harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan harus sesuai dengan topik ya solihah, agar kalian lebih memahami tentang kegiatan wawancara. Bacalah percakapan berikut ini. Aku lihat di rumahmu banyak tanaman mawar. Bolehkah aku bertanya tentang cara menanam bunga mawar? Tentu saja boleh. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menanam mawar? Pertama, siapkan pot bunga, media tanam, cetok, air, pecahan genting, dan bibit mawar yang akan ditanam. Apakah semua jenis pot bisa digunakan? Bisa, akan tetapi pot yang baik adalah yang terbuat dari tembikar dan semen cor. Kalau mau memakai pot plastik, cari yang ada lubangnya sebagai saluran air ya. Media tanam itu apa? Media tanam itu tanah yang sudah dicampur dengan pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1/4 Jika semua bahan dan alat sudah siap, tatalah pecahan genting pada dasar pot. Ini tujuannya agar air yang disiram dapat keluar melalui lubang dengan lancar. Jadi tanah tidak menggenang atau becek dan akar tidak busuk. Berapa banyak? Tidak usah terlalu banyak. Setelah itu, masukkan media tanam sampai setengah pot. Kemudian, tanam bibit mawar dan ukur lagi dengan media tanam. Tekan-tekan dengan cetok agar tanah sedikit memadat sehingga batang mawar kuat saat disiram atau terkena air hujan. Siram sampai semua tanah basah. Bagaimana perawatannya? Letakkan pot pada tempat yang cukup terkena sinar matahari. Lakukan penyiraman, tapi jangan terlalu sering agar tanah tidak terlalu becek. Nah, solihah, itu dia contoh dari wawancara. Coba diperhatikan lagi ya solihah. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan daftar pertanyaan. Ini dia solihah, contoh dari pertanyaan dalam kegiatan wawancara. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menanam mawar? Ini contoh dari pertanyaan wawancara. Di sini Aisyah menanyakan tentang bagaimana cara menanam bunga mawar. Nah, ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Aisyah adalah contoh dari pertanyaan wawancara. Sebelum wawancara, kalian persiapkan dulu ya solihah daftar pertanyaannya.
Sekarang kita sudah selesai dalam materi kita kali ini. Ustazah akan memberikan kalian evaluasi ya Solihah. Insya Allah untuk evaluasi kali ini, Ustazah meminta kalian untuk membaca kembali materi pada buku paket tematik halaman 97 sampai 99. Nah, anak-anakku yang solihah, pelajari dengan baik ya, agar kalian bisa menghadapi mid semester dengan lancar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai dalam pertemuan online dengan materi peran anggota keluarga. Sekian dulu materi dari Ustazah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kalian dalam memahami ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.